judul yang tidak asing, tapi ada yang tidak viral. Padahal di kalangan ahli hadis viral, di kalangan kita tidak viral. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran saum 3 hari setiap bulan dan kapan pelaksanaannya. Saum 3 hari tiap bulannya tidak asing kan? Tidak asing. Nutara saum oke, apa saum 3 hari tiap bulan. Nah, kan yang Bapak Ibu tahu kapan pelaksanaannya? Nah, ayam lebih ya. Padahal saum 3 hari setiap bulan itu bisa fleksibel. Boleh 13, 14, 15 boleh. Boleh. Ya. Hanya jangan ditetapkan mesti di sana, jangan. Ya. Karena kenyataannya Nabi pun pernah saumnya begini. Senin, Kamis, Kamis. Nah begitu. Jadi minggu ini Senin, minggu depannya Kamis, minggu depannya Kamis. Ya, kadang-kadang pelaksanaannya Kamis, Senin, Senin, atau Senin, Senin, Kamis. Ya, Anas bin Malik praktek saum yang 3 hari itu tanggal 1, 10, 20, 1, 10, 20. Pak, Bu, kita saum 3 hari setiap bulan saja itu sudah ahli saum. Kalau yang Senin Kamis ya sudah lebih dari 3 hari. Nah, di kita sering banyak pertanyaan mengenai saum Ayyamul Bid di saat Ayyamul Bid itu jatuh hari Jumat, Sabtu, Ahad. Mengapa ditanyakan? Ya Sabtu Ahad, Sabtu ngagoes, Ahad keondangan gitu. Kumaha yuk saya jadi kami mah tiasana kaping 13 unggul. Nyata kaji atau ya kalau Ayyamul Bid mah 13, 14, 15. Tapi kalau mau 3 hari setiap bulan tidak mesti hari itu. Kalau ditetapkan tanggal 13, 14, 15 saja saum 3 hari itu hanya di sana, wah, mau sadayana tiasa. Mau sadayana tiasa. Ya. Ditetapkan tanggal 13, 14, 15 hanya di sana. Komo pas eta teh Sabtu, Ahad, Senin, atanapi Jumat, Sabtu, Ahad, aduh, ya jadwal botram dulu kaondangan. Ya. Padahal kalau tidak bisa, sudah boleh tanggal 13, 16, 18 atau kaping 5, 15, 25 fleksibel. Ya. Boleh Ayyamul Bid, boleh. Nah, juga sering pertanyaan, biasanya ibu-ibu rajin saum, hari bapak-bapak mata kedah dicarios gede. Saya abdi teh bade saum nu 3 dinten ya. Kalau rasan pas kaping 13 teh dinten Senin. 13, 14, 15. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Take Kamis teh saum deui tong. Ya. Nah, banyak sekarang artikel-artikel ya ada pendapat-pendapat yang sudah saum 13, 14, 15 saja. Tapi niatkeun nu 13 teh saum bijing Senin. Jadi kenging saum kaping 13, kenging saum Senin. Tah ieu teh pendapat bukan hadis. Versi kami satu saum, 1 akad. 1 saum, 1 akad. Henteu 1 saum, 3 akad. Jika nyawalan dinten Senin kaping 13. Nyawalan teh dinten Senin kaping 13 dinten Senin nih. Jadi abi dari nyawalan teh kawitana dinten Senin karasan kaping 13 terus Ayyamul Bid jadi 3 pahalana ke urusan pahala urusan Allah. Saum saja akadnya 1. Ieu Senin teh rek nyawalan, rek saum Senin, rek Ayyamul Bid. Hayang tiluanana tidak bisa. Tetiasa hiji. Tapi aya nu nyarios mah aya ngan sanis ti Nabi. Kan lamun kenging kitu kumaha bari ngodoan atuh. Ngodoan dinten Senin kaping 13 bari jeung nyawalan. Jadi 4 sakarea jeung kiparat di dieu. Jadi 5. Kumaha lamun jeung salat ya?
Ya. Bapak subuh pas ka masjid alah 3 menit deui teu kabujeng ieu tahiyatul masjid can syukur wudu salatna 2 rakaat ti 3 niatna syukur wudu tahiyatul masjid qobliyah begitu sekalian yang tahajud tak jadi ngaremet masalah ya. Jadi ibu bapak yang tidak sempat saum di ayam maulid tapi hoyong nu 3 dinten eta ira komo lamun Zulhijjah gini sok aya pertarosan kan Zulhijjah kan 13 14 15 teh kan kalabat ayam tasrik 11 12 13 ayam tasrik yang tidak boleh saum. Ibu bapak biasa saum 3 hari tiap bulan tapi kan kaping 13 mah haram saum apa jadi 2 dinten tapi 3 dinten ira tadi 14 15 dinten ngan sanes ayam maulid gitu. Tapi kalau 14 teh sate loba keneh. Can ieu cokor can dipasak tapi hayang saum ge kaping 20 22 boleh pisan. Nah, bolehnya kita baca. Ya, kita baca. Sok ayeuna tarikh tasrih heula. Tarikh tasrih teh kronologis adanya saum 3 hari. Saum 3 hari hanya ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kalau saum Muharram, nah di Mekah keneh kan saum Muharram. Tapi kalau saum 3 hari setelah Nabi hijrah ke Madinah. Hadisnya yang pertama riwayat Abu Dawud. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qodimal Madinata. Tatkala beliau datang ke Madinah amarohum bisyami salasati ayamin summa unzila Ramadan. Beliau memerintah kaum muslimin untuk saum 3 hari kemudian turun kewajiban Ramadan. Artinya saum 3 hari mah di tahun Hijriah sudah ada. Ramadan kan tahun kedua Hijriah. Yang kedua, sesungguhnya Nabi SAW datang ke Madinah. Faja'ala yasumu min kulli sahrin, lalu bolehlah beliau saum. Jadi Nabi tidak hanya memerintah, beliau pun saum. Nabi saum, Nabi pun memerintah saum 3 hari setiap bulan. Kata Yazid, Nabi SAW saum selama 17 bulan dari Rabiul Awal sampai Ramadan. Tahun hiji sampai tahun kedua teh 17 kali Nabi. Nah, kedua hadis ini dengan jelas menerangkan saum yang pertama kali Nabi lakukan di Madinah adalah saum 3 hari setiap bulan. Ya. Beliau melakukannya selama 17 bulan sebelum ada kewajiban saum Ramadan. 17 kali. Saum 3 hari setiap bulan yang diperintah Nabi dan dilakukan Nabi SAW ketika datang ke Madinah adalah mutlak. Ari mutlak teh tidak dibatasi hari dan tanggal. Tidak ada keterangan hari tanggal. Artinya beliau bisa saum itu dilakukan di awal bulan, bisa di tengah bulan, atau di akhir bulan. Atau 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah bulan, 1 hari di akhir bulan, bisa begitu. Saum ini juga ya bisa dilakukan berturut-turut atau berselang sebagaimana dalil-dalil yang akan dimuat di bawah ini. Itu kan baru omongan saya, berturut-turut atau berselang. Rasulullah, saking pentingnya syariat saum 3 hari setiap bulan, Nabi wasiatkan kepada 3 sahabat beliau, yakni Abu Hurairah, Abu Darda, tanpa dibatasi hari, juga tanpa dibatasi tanggalnya. Sebagaimana hadis berikut ini dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Ausoni Khalili, kekasihku Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Wasiatnya begini bahasanya, ya mun kaula geus maot, omatnya nutilu ieu tong ditinggalkeun. Begitu bahasa wasiat itu begitu.
Apa itu yang tiga itu? Ya, tiga perkara yang aku tidak boleh meninggalkannya hingga aku mati. Pertama, saum 3 hari setiap bulan. Nabi tidak menyebut tanggal, tidak menyebut hari. Salat duha dan witir sebelum tidur. Ya. Nah, mengapa wasiat ini Nabi sampaikan kepada 3 sahabat ini? Kayak dua balanya. Di Abu Darda, kekasihku Nabi SAW mewasiatkan kepadaku untuk melakukan 3 hal, yaitu agar aku tidak meninggalkannya selama hidupku. Ya, umat salami kamu masih hidup, lakukan 3 hal ini. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini bukan sekedar ibadah syariat, tapi sehatnya. Ya, malah kalau saran dari ahli kesehatan, engkau nunoron hari nusalah. Kaping hiji, misalkan kaping hiji saum, nah hari itu mah teu saum. Ke kaping 10, tah ieu teh untuk istirahat perut. Teu saum deui terus nanti tanggal 20. Tanggal 20 salam ini toksin ini. Ya. Jadi ada istirahat dalam 10 hari, istirahat perut. Makan lagi nanti 10 hari terus begitu. Konsisten begitu. Wah, gitu. Abi gaduh jamaah namina teh Ibu Hetrin. Orang Jawa, orang mana lah. Rajin eta. Dan saum 3 hari nanti nu aya mulbid wae. Ya. Sok naroskeun Sen ayam mulbidnya sekarang bulan ini tanggal berapa? Ayam mulbid berapa dasar? Dan selama saya kenal dengan beliau belasan tahun, belum pernah terdengar sakit. Belum pernah. Rajin, ya luar biasa. Tuh, saum 3 hari, ya jadi selain syariat juga sehat. Saya di Bandung teh namanya dokter Putih ya. Beliau dokter konvensional juga dokter herbal. Kalau yang konsul tentang terutama yang kolesterol gitu, kolesterol, gula itu anjurannya saum. Kalau tidak mau saum diterapi lintah. Ya, kalau nggak mau diterapi lintah lantaran jijik saum. Ya, bagusnya saum daun. Saum daun, bubuk, kolesterol ku saum mah bubuk. Ya. Abi di payun deh. Trigliseridanya sampai 400. Ya di payun teu acan ngagoe sih. Ya nah teh asa barurat kiloan walah 75. Varios darah, waduh ieu bintangna sabaraha hiji. Kolesterol totalnya 230, triglina 400. Walah kumaha ieu. Nah, saum goeskeun CF. Ya, yang paling cepat itu oleh saum. Komo Ramadan atau sih normal, ya. Lebaran naik deh, ya. Komo ya Julhijjah wah atau ya bukan gulai jeung kari begitu. Samimu ge langsung naik 6 kilo. Ku saum bubuk deui. Nah, terus salat duha ya dan tidak tidur sebelum salat witir. Sedangkan dari Abu Dar sama bahasanya, kekasihku Nabi SAW berwasiat kepadaku, insya Allah Ta'ala tidak akan aku tinggalkan wasiat Nabi itu selamanya. Walaupun hukumnya tidak wajib, moal dikantumkan. Nabi wasiat kepadaku agar aku melaksanakan salat duha. Berapa rakaat? Tidak diterangkan. Minimal 2 rakaat. Salat witir sebelum tidur. Nah, mengapa 3 sahabat ini anjuran witirnya sebelum tidur? Padahal witir dengan tahajudnya itu lebih baik itu di akhir malam. Ya, antara dari jam 2 sampai subuh. Mengapa untuk 3 orang ini Nabi sebelum? Karena 3 orang ini mubalik. Ini ustad itu sok ngajar kaditu kadieu pulang malam. Kalau belum sholat witir sebelum tidur, anjeunna sok kabablasan, boga teh adzan subuh lebar. Sudah witirnya sebelum tidur.
Ya, jadi mengapa Nabi wasiat witir sebelum tidur kepada 3 orang ini? Ia kebablasan lain. Sami kepada orang-orang yang daripada henteu teuing sebelum tidur teh salat 3 rakaat. Lamun setengah jam aya waktos deui kan tu nami 8 deui. Ya. Sada abi mah tosik sasa teu acan tidur langsung we 11 boleh. Jika tarang kan kita langsung 11. Ya. Saya ada jamaah orang pasar di Damanate di Gede Bage. Ya di Gede Bage. Abi mah hampir tidak pernah sholat malam di akhir malam. Nah, jongkona ya udah di jam 1 jongkona dugi ka subuh. Ya. Jadi abi mah tos sholat isya teh langsung sholat malam itu. Jika tarawih beres sholat isya tahajud langsung sholat malam. Ya, sholat malam tidur. Jadi pas di pasar teh boleh. Ya, sholat malam di akhir malam ini afdoliyah saja. Afdolnya memang di sini. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan yang afdol, tong dikantunkeun. Paling tidak menang 3 rakaat. Menang 3 rakaat. So, salajengna. Nah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berlaku di setiap bulan sepanjang tahun selain Ramadan tentunya. Makanya ayam mulbi di Ramadan. Ramadan mah saum Ramadan. Nah, saum ini juga Nabi anjurkan kepada orang yang rajin saum. Saha Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr aya sabaraha kilu jalmi lah. Di zaman Nabi aya jalmi nu saumna unggal dinten. Tahajudna sapeting jeput sawengi jeput titos isya dugi ka menjelang subuh siangna saum wengina tahajud nepikeun ka istri nage mung dandan sampai istrinya tidak mau dandan jangan dandan cara dipake sebenarnya. Tuh hadisnya panjang kurang baca terjemahna nya nggak baca Arabna mah tuh beresna jam 8. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul SAW berkata kepada saya, Abdullah kadieu geura kadieu. Apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu salat sepanjang malam? Puasa unggal poe, salat saeuting jemput. Benar saya mendengar berita kamu begitu ibadahnya. Aku jawab, naam ya Rasulullah, muhun kitu pisan. Dugi ka istrina ca abi ge caludi. Caludi apa itu caludi? Caludi teh rencangan aku leungeun. Ayeuna di caludi ieu di dadasta beuh busuk. Nah, yang naon dandan ge sana tara dipake. Tara dipake kumaha? Da salaki abi mah beurang puasa, penting salat. Gitu. Nah, ku Nabi ditegur. Betul kamu ibadahnya begitu? Mohon Rasulullah kadieu cenah. Jangan kamu lakukan begitu. Bapak sakumaha kuat teu kenging saum unggal dinten, teu kenging salat malam semalam penuh. Jangan kamu lakukan itu. Tetapi saumlah berbukalah, saum buka. Saum Daud ya. Kayak kahandapna. Salatlah malam dan tidurlah. Salat ada waktu untuk tidur. Quran saja menganjurkan maksimal salat malam itu setengah malam. Setengah malam teh lamun semalam 9 jam, 4 jam setengah maksimal. Anu ieu teh ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi. Bangunlah, sholatlah setengahnya, kurangi sedikit, atau kalau mau lebih sedikit. Artinya maksimal. Jadi saum berbuka, salat tidurlah. Mengapa? Karena untuk jasadmu ada hak. Ya, bahasa hadisnya, ya, inna li jasadika alaika hakon. Awak teh aya hak. Aya hak untuk diistirahatkan, ya, untuk botrang,
Botram ke bu aya nu ngajak botram ulah puasa. Ulah ngaji, goes. Waktu na jogging, waktu na healing. Makieu di masjid wirid batur mah botram. Lireun tuh ningali aya sarapan. Tinggal itu cuaca saya jalan ke Rarawas tuh aya sepeda gue selakesan iba. Saya setiap pekan itu tiap Selasa badminton di lohor dugi ka asar. Lamun aya nyungkeun ngaos Selasa kayak gini. Moal disunkeun beberek tabligh akbar tabligh akbar moal Selasa mah sakral jadwal ngagebot bulu entong begitu. Kalau lamun aya nu ngajak touring sepeda, sad urang touring ya aya 10 sepeda urang pangenaran wah tos libur we tilu dinten. Ngos punten aya acara kaluar kota itu naon gawe. Saya harus sehat. Abi teu sehat mau tiasa naon. Nabi saja Pak Nabi itu setiap Sabtu jalan kaki atau naik unta ti Nabawi ka Kuba. Setiap Sabtu. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba sabaraha kilonya? Aya 10 kilo. Aya lah da kana mobil ge 25 menitnya. Jadi Nabi itu kadang-kadang jalan kaki, ya. Dan jalan kaki Nabi mah cepat ngungkung gitu. Setiap Sabtu. Ya di Nabawi hadisnya. Jadi kula sabtin setiap Sabtu Nabi jalan kaki atau naik unta pepe ke Masjid Kuba. Nabi punya jadwal berburu, Nabi punya jadwal balap. Ya, Nabi itu punya unta namina Al-Adba. Eta mah khusus kuda kanggo dibalapkeun. Rutin Nabi. Ya lamun onta kanggo sapar namina Al-Qaswa, eta mah onta sapar. Lamun onta kanggo balap resep Nabi. Al-Adba diurut Nabi dan unta Nabi itu terawat tidak pernah kalah kecuali 1 kali. Ya, kecuali 1 kali. Gak ada jadwal Nabi gitu ngajar di masjid wirid. Nabi punya jadwal berburu sareng Adi bin Hatim. Ya, waktu nak ke pasar. Abi mah masih ngarencangan pun bojo balanja ke pasar, beser bawa sayur. Kadang-kadang aduh Pak, hilang bayam sia karena sepeda beser bayam. Aduh Pak, ndongan 2 deui balanja Abi. Iya. Kan aya ustad anu puntennya jadwal ngawas nawai ku istri, jadi istrina itu jadi manajerna. Abi mah teu punya lira, istri saya sudah punya tugas ku Abi jadwal sabaraha hiji aya ustad Abi beunikeun nanaon teh ku santri. Abi mah teu barang nu nyalira satungtung tiasa ku nyalira mobil wasu nyalira saya ku Abi entong mobil Abi cenah kumaha ku Abi. Selama saya masih bisa mengabdi kepada orang lain. Ya, murangkali sekolah antar jemput selama masih bisa saya. Kamu teh anak bapak, lain anak saniku. Lamun Abi teu tiasa, teu aya tiasa, nembe saya minta bantu. Ya, saya ingat Nabi ka pasar geser naon, dijingjing, ngajingjing Nabi teh. Ku sahabat Rasul, dia ke ku Abi canak. Ieu mah nu Abi cenah teh. Ku Abi dicanak. Itu Nabi. Nah, kata Nabi, ya jangan begitu, saum, bukalah, sholat, tidurlah. Karena jasadmu ada hak, matamu juga ada hak untuk dipejamkan. Ya, jadi kalau ngantuk tidur. Ulah dan kertahajud, gak nyawa itu korek Abi kieu ulah tidur. Karena obat ngantuk itu tidur, obat lapar itu makan, obat haus itu minum. Obat tubuh itu tidur, lain cikopi lah. Obat ngantuk itu tidur. Tuh, istrimu juga ada hak untuk dipeluk. Ya, tetanggamu juga ada hak, tetangga ge ada hak. Hak apa tetangga ketika Bu, gaduh naon dirinya? Jang rojakeun gaduh kurang ngarojak yeuh. Ibu nuju saum batalkeun. Botra. Iya asli ku abi sanes. Nabi saja nuju saum
ningali Aisyah aya dahareun aduh ngeunah ieu lamun dikekeun bagi batal oke deui we 3 hari setiap bulan saja sudah ahli saum. Sudah ahli saum. Sok teraskeun heula. Tuh kadituna sahur Nabi cukup bagimu ieu kanu sok saum unggal dinten. Ya, Abdullah bin As itu saumna unggal dinten. Sahur Nabi bahasa hadisnya begini. Bahasa hadisnya wa inna bihasbika antasubah kulla syahrin salasata ayamin. Cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Anu unggal dinten saume ku Nabi dianjurkeun cukup 3 poe ge cukup. Mengapa? Karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Itu berarti kamu sudah melaksanakan puasa sepanjang tahun. Kamu saum tiap hari teh ingin dapat pahala saum setahun, ku 3 poe ge bisa tahun. Mengapa? Di Islam 1 kebaikan dikali 10. Enak lamun sasasi 3 dinten berarti satahun 30 genep dinten kali 10 360. Kamu ingin dapat pahala setahun, saum 3 dinten ge setahun. Terus we 3 dinten. Sudah 1 tahun. Terus, nah, maka aku merasa kuat. Rasul 3 dinten mah meuni cetek teuing. Tambahlah, ditambahkan beban kepadaku. Ya Rasulullah, aku memiliki kekuatan. Maka kata Nabi, berpuasalah kamu seperti saum Daud. Saum Daud atau jangan kamu tambah lebih dari itu. Maksimal saum Daud dengan cara selang sehari. Aku bertanya, bagaimana cara saum Daud itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, setengah tahun. Saumnya setengah tahun. Caranya saum sehari tidak. Setelah berusia tua, Abdullah bin Amr menyesal. Dia nurut. Rasul pangsaina saum Daud, rek saum Daud salamina saum Daud kadulu. Mengapa? Lelah. Usia 30-40 masih kuat. Di 70 bari saum Daud gini. Ngali setelah tua menyesal. Abdullah bin As mengatakan, bahasa Arabnya begini. Ya, bahasa Arabnya laitani qabiltu rasulatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh, seandainya dulu aku menerima rukhsah dari Nabi moal ripuh kieu. Mun teu heulanya nurut saran ka Nabi 3 poe moal ripuh kieu cenah Allah. Dan tos nadar abi bade saum Daud salamina ripuh. Jadi di zaman Nabi wae anu saum Daud terus menyesal, lain menyesal ku ibadahna eta ku jadi ripuh. Pak, kalau ada ibadah pilihan, saran dari Nabi mana? Lakukan yang paling ringan, tapi konsisten. Pilih itu yang memudahkan yang ringan. Pilih ibadah mudah yang ringan. Bapak bacaan hadis, wah Nabi sholatnya kieu. Terkuat ulah. Ya. Dari Nabi kayak mau baca surat, bacalah yang mudah, konsisten. Amal yang paling dicintai Allah itu yang konsisten walaupun sebentar. Jika tahajud, tekudu 3 jam, ribu. Sekali 2 kali mungkin kuat. Cok unggalin 3 jam. Urang mah setengah jam gak tos royal. Tos royal setengah jam tapi konsisten. Sholat duha saya sarankan 2 saja tapi unggalin. Nabi kantos Pak berjalan badi umroh kapakakeun mau tawaf kudu melihat ada orang sholat di atas batu. Ada orang sholat, Nabi terus lewat masuk ke Masjidil Haram, tawaf kudu 7 keliling, sholat di Maqam Ibrahim, sa'i Safa Marwah, tahallul, balik lagi melihat orang itu masih sholat. Nabi bertanya, eta sholat nu tadi sih? Muhun Rasul can beres sholat ku Nabi ditegur teu beunang kitu. Leuwih lila teh leuwih alus henteu cenah.
pagawean di dunia teh salat unggul teu banyak. Ya. Banyak. Teu meunang kitu. Biasa si neger tengah salat mengapakan aya urusan mun di imah sapueun, pelen tuh, piring tingali kumbah, tingali mobil lah gedung kumbah, tingali budak oleh kok susut lehona ulah diantep. Banyak lain salat unggul pada mulai. Badanmu ada hak, istrimu ada hak, matamu ada hak, kaki juga ada hak. Ya, pun bapak mertua waktu istrinya sakit yang ngajagi dan tiasa naon kan di sore 2 tahun nyeri teh badan teh sasi teh 2 kali dipareos ka dokter hari di apa sih ini karya terus ngantunkeun nyalira ayeuna kasal ya sepeda kali Pak tanya kayak sepeda hanya sepedahan we ngarasih sepedahan ayeuna tara dipareos terus sabaraha sasi ayeuna marapos ya sepedahan itu harampang badannya kayak langsing sehat tara kadang anteur ke dokter anteur ya sehat ada jangan diam saja gerak ya. Gerak untuk ibadah gerak untuk berolahraga gerak untuk menolong. Sok teraskeun. Nah, sedangkan masih dalam riwayat Bukhari bahwa saum setiap bulan itu ternyata boleh 5 hari, boleh 3 hari itu minimal, boleh 5 hari, boleh 7, 9, 11. Sebagaimana riwayat di bawah ini, Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As, bukankah cukup bagi kamu puasa selama 3 hari setiap bulan? Teu cukup 3 poe setiap bulan? Abdullah bin Amr berkata, ya Rasulullah tambah atuh tong 3 dinten teuing meuni sakedik kata Nabi 5 hari. Sok 5 hari. Rasul pameng 5 hari ge 7 hari tayang dicetak tebal. Rasul 5 hari mah pameng 7 hari. Rasul tambah deui 9 hari. Rasul pameng 11 hari. Pameng tos saum Daud cenah. Jadi Bapak Ibu boleh saum 3 hari setiap bulan, mun sakedik kene teu langsung saum Daud 5 dinten setiap bulan. So, kapan 5 hari ini setiap bulan? Aya mungkin hanya 3 hari. Kapan 5 hari? Kapan saja. Saranti abi mah jangan salam. Misalkan kaping hiji 8, 15, 20 27 misalkan mau 5 hari kayak di saat aduh dinten ayeuna mah teu tiasa saum gentos ku aji 5 hari lamun 3 hari tidak cukup 5 hari tidak cukup kene teu jadi saum Daud 7 hari urang kene teu langsung saum Daud 8 hari begitu bertahap 3 hari ku 3 hari ini sudah cukup lamun kurang jadi 5 jadi 7 8 11 13 maksimal kata Nabi ya. Kemudian Nabi bersabda, tidak ada saum yang melebihi saum Daud, yakni saum setengah tahun, berpuasalah sehari, berbukalah sehari. Iya, betul. Kalau kita melihat hadis ini ganjil 3, 5, 7, 8. Bapak, Ibu yang biasa saum Senin Kamis, ya saran dari saya, lamun dina sasasi Komariah eta Senin Kamis dengan 8 saran dari saya tambah 1 hari supaya jadi 9. Ustaz berat 7 atuh Senin Kamis kayak pekan terakhir mah Senin Minggu tapi Kamis Minggu ganti. Jadi tapi imam puntennya imam baru istihad saya. Versi saya sebetulnya teu aya saum khusus Senin Kamis yang ada itu saum bulanan ngan abdolnya dilakukan di Senin Kamis. Jadi sanes saum Senin Kamis, saum nu 7 dinten atanapi 8 dinten. Ngan dilakukannya bagus di Senin Kamis. Mengapa? Karena hari Senin Kamis hari disetorkannya amal manusia. Pernah dengar kan? Ya. Jadi Nabi pernah berkata begini, aku suka sekali. Aku saum pas saat saum amal itu disetorkan.
Jadi ibu yang sudah biasa saum 3 hari, tos we 3 hari. Sekedar ngemutan Senin Kemis dia. Tapi yang sudah biasa Senin Kemis we teu kudu ngemutan 3 hari. Ku Senin Kemis manu 3 hari mah tos kalam. Ngan ieu mah saran jadi lamun Senin Kemis bulan itu ternyata ada genap, langkungan hiji jadi salapan atau kirangan hiji jadi 7. Itu saran unggul. Saya belum tos we kekah gitu tante. Tapi mas Senin Kemis we taras teu ngitung ganjil teh Senin Kemis mangga. Untuk saat ini mangga we heula kitu. Ngan ieu mah saran berdasarkan tadi petunjuk Nabi 3 tecekap 5 tecekap 7 tecekap salapan. Tah lamun salapan kumaha sauna. Nabi kan tidak menerangkan tanggal dan hari, artinya bebas. Kenging milih Senin Kemis, kenging Senin Kemis. Sasasi rata-rata 8. Hayong salapan tambah hiji, ditenang naon. Nah aku Ahad salapanan, nah aku Rebo, nah aku Sabtu. Terus, nah sedangkan dalam riwayat Abu Dawud ada keterangan Nabi saum 3 hari setiap bulan itu. Prakteknya di awal bulan pada hari Senin atau Kemis tanpa menyebut tanggal. Dari Hunaidah dan dari ibunya, ia berkata, aku menemui Ummu Salamah, istri Nabi ini. Kemudian bertanya mengenai puasa. Ya, Ummu Salamah menjawab, Rasul SAW memerintah aku, kata Ummu Salamah, agar puasa selama 3 hari setiap bulan. Yang pertamanya, yang 3 hari pertamanya Senin atanapi Kemis. Sok muka 2 mah ditenang. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2008. Keterangan dari Ummu Hudainah ini sejalan dengan keterangan dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar bahwa Nabi SAW berpuasa 3 hari setiap bulan. Kapan? 3 hari setiap bulan. Hari Senin di awal bulan, hari Kamis di pekan berikutnya, kemudian hari Kemis di pekan berikutnya. Jadi Senin, Kemis. Jadi sanes saum Senin Kemis nanti. Saum 3 hari. Dan pelaksanaannya Senin, Kemis. Tah, menurut saya saum Senin Kemisnya saum iya. Sanes khusus saum hari Senin Kemis bu, saum tiap bulan. Lu 3 hari, badai ayam mulgin mangga, badai Senin Kemis mangga, lamun 3 hari Senin Kemis. Atau teras, masih di Ibnu Umar, setiap bulan Nabi SAW melakukan puasa 3 hari. Kapan 3 hari? Hari Kamis di awal bulan, hari Senin setelahnya di pekan berikutnya, hari Senin di pekan berikutnya. Jadi Kamis, Senin. Versi saya cak BG Abi mahalanya Abi gelap. Ya, tapi jangan diharga matikan ya. Saya mengamati saum Senin Kemis teh, Senin Kemis. Tapi saum nu ieu jadi dengan dipidamana lamun tina dinten Senin Kemis. Lamun 3 dinten Kemis Senin atau nabi Senin Kemis. Lamun hayong 5 dinten Senin Kemis. Hayong 7 dinten Senin Kemis. Salapan dinten Senin Kemis. Tambah we dinten naon. Begitu. Nah, sedangkan dari Hafsah, Nabi SAW ya dalam riwayat Imam Ahmad dengan redaksi begini. Nabi SAW saum 3 hari setiap bulan, mulainya Senin, terus Kemis, terus Senin. Jadi kadang-kadang Senin, Kemis, Senin. Teruskan ke halaman katilu. Keterangan ini menunjukkan bahwa saum 3 hari setiap bulan boleh dilakukan sekali dalam sepekan. Milih harinya mau Senin atau Kemis awalnya. Sedangkan kata Aisyah bahwa Nabi SAW saum 3 hari tiap bulan itu dilakukan di sembarang hari maupun tanggal. Sebagaimana hadis berikut. Kata Yazid Ar-Rizki, saya mendengar Mu'adzah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, akana Rasul SAW yasumu salasata ayamin min kulli syahrin?
apakah Nabi suka berpuasa 3 hari setiap bulan? Nabi osok saum 3 dinten tiap sasi. Kata Aisyah, "Na'am." Iya. Aku bertanya, "Min ayyihi kana yasumu?" Kapan Nabi melakukan saum 3 hari setiap bulan? Qalat Aisyah menjawab, "Kana la yubali min ayyihi soma." Beliau tidak peduli pada bagian mana beliau berpuasa. Apa yang naon? Hari apa saja? Hari apa saja? Ya. Terus kuetahunya. Jadi ada saum 3 hari yang mutlak. Ada juga dalil saum 3 hari setiap bulan dilakukan pada hari-hari putih Ayyamul Bid, yakni 13, 14, 15 pertengahan bulan Hijriah. Hadisnya dari Jarir. Nabi SAW bersabda, puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa dahar. Puasa dahar teh puasa yang pahalanya setahun. Puasa hari-hari putih, kalau mau dilakukannya di hari putih, kata Nabi, sobihata salasata asrota, wa arba'ata asrota, wa khomsa asrota. Nah, lamun hari-hari putih saumnya 13, 14, 15. Nabi menjelaskan begini karena ada yang menerangkan 14, 15, 16. Bukan, 13, 14, 15. Kedua, dari Abu Hurairah, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW membawa kelenci yang telah dibakar. Oh, kelenci. Kemudian ia meletakkan di hadapan Nabi. Rasulullah, ya ayah kelenci, tos kenging mantegaan, tos kenging ngabumbuan, hoyong katuang kusamira. Tapi Nabi menahan diri tidak memakannya. Ya. Dan beliau memerintah orang untuk memakan. Iya, dapat lebar kelenci. Kau lama henteu Nabi teh taresep. Nabi mah resep nate daging domba eta ge cokorna. Lamun daging ontak pundukna. Kumaha abi mah resep igana sawiya da eta mah namina sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah teh kebiasaan diri manusianya. Bapak tiap makan daging domba menurut Nabi cokorna aya pahala teu aya. Kita tidak suka apa teu nyunah henteu teu dorang bae. Ras memerintah orang memakannya dan orang Badui tersebut menahan untuk makan orang Badui gitu. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu untuk makan? Mengapa kamu tidak ikut makan? Ia menjawab, Rasul, saya sedang berpuasa yang 3 hari tiap bulan. Kata Nabi, apabila engkau berpuasa, ya berpuasalah 13, 14, 15. Mun sahur tak puasa duit. Tapi Nabi itu bukan menyatakan khusus. Kan ayeuna mah aya tuangeun tuang we. Kanu anu 3 dinten tak pidamel di dieu gitu. Jadi maksud hadis ini bukan puasa yang 3 hari, mesti di sana tidak boleh yang lain. Lamun dipahami begitu nanti bertentangan dengan hadis-hadis di atas. Ya, tapi hadis ini versi saya, lamun orang nuju saum pas aya tuangeun favorit, tuang we heula. Engke saumna dikentos eging panget gitu. Kan 3 hari. 3 hari itu kan fleksibel, bisa kapan saja. Ibu biasa misalkan kaping hiji 10, 20. Pas kaping hiji aya acara ka Jakarta yeuh. Parangieun abi teh diajak tuang di restoran anu tuang we heula. Egingna saum atuh Nabi paget mah. Tah kaping 10 ge aduh acara ngantur incu di renang nih. Aduh hari puasa teh buku batal nih ke kaping 11 12. Ya, sok punya lamun saum 3 hari ini ya kita mutlakan berdasarkan tadi keterangan tadi mutlak bebas we iraha we artina leluasa. Teu biasa ayeuna hiji pokona mah 3 dinten iraha. Ya, lamun dimutlakeun kesempatan melakukan setiap orang ini terbuka. Tapi lamun ditetapkan kedah Ayyamul Bid tidak di hari-hari lain, tidak semua orang bisa. Tapi kalau 3 harinya bebas, fleksibel. Ya, fleksibel itu bisa leluasa. Ya, Bapak tos sahur ya, tos sahur. Ya, pas enjing-enjing
aya nu ngajak ka simpang raya ditraktir sakeluarga batal we lebar simpang raya iraha deui gratis di sakeluarga. Saum sunat kan boleh begitu. Saum sunat sok lamun ditetapkeun aya maulid aduh ya aya nu ngajak ka Bali ieu 3 poe pas aya maulid abi moal tiasa saum batal kewe 3 balina ieu. Lamun ditetapkan dirinya terus orang tetiasa, wah tetiasa gentos. Jadi saum barusan hadis Nabi yang barusan artinya untuk orang nuju saum pas ayat tuangan ya saumna nu 3 hari teh batalkeun saumna biasa digentos anjing paget. Nu terakhir dari Musa, saya mendengar Nabi SAW bersabda kepadaku, hai Abu Dar, jika kamu ingin berpuasa 3 hari tiap bulan, berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15. Nah biasanya orang baca saum 3 hari ini hadisnya iya hungkul. Lalu baca hadisnya yang 3 terakhir saja pasti kesimpulannya begitu ya. Nah hadis ini nuname ya nutilu terakhir paling terkenal di masyarakat umum, yakni saum 3 hari setiap bulan itu dilakukan di tanggal tersebut. Padahal hadis tersebut bukan taksis, bukan membatasi, bukan takhir, bukan mengikat saum 3 hari itu harus di tanggal-tanggal tersebut. Mengapa bukan mengikat? Buktinya terdapat keterangan bahwa Nabi SAW saum 3 hari tidak di tanggal tersebut. Tadi kan seorang Aisyah, Aisyah. Adapun anjuran Nabi saum di Ayyamul Bid, versi saya lebih tepat menunjukkan afdoliyah, bukan pembatas. Afdolnya di sana. Nah, afdolnya di sana 13, 14, 15 teh mencorong bulan purnama. Ya, dan ini membuktikan dengan sahwateh naik. Sahwateh naik tahku saum teh kadang gitu. Ya, sahwateh naik. So tinggal serigala kawinnya teh pas Ayyamul Bid. Sasatoan itu kawinnya Ayyamul Bid. Ya, ular sama Pak purnama itu kawin. Ya, sahwat. Jadi jangankan manusia, binatang pun naik tak orang mah redap naon musau. Artinya lebih utama dilakukan pada tanggal 13, 14, 15. Namun bagi yang berhalangan saum 3 hari di tanggal tersebut, maka bisa dilakukan di tanggal-tanggal lain. Tidak bisanya karena sakit, sapar, atau tapi aya nu ngajak potret. Aya kaundangan begitu. Nah, faidah dari keterangan di atas: 1. Anjuran saum sunat setiap bulan. Ya. Kedua, saum Daud merupakan saum terbaik. Ketiga, saum 3 hari setiap bulan boleh dilakukan di sembarang hari, namun abdol di Senin atau napi Kemis. Nutilu hari ini saya nama Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, gitu ya. Begitu juga saum 3 hari juga abdol dilakukan pada Ayyamul Bid. Mau pilih Ayyamul Bid, mau Senin Kemis. Ya, tidak boleh saum sepanjang tahun. Jadi anjuran saum setiap bulan minimal 3 hari, boleh 5, 7, 9, 11, 13, maksimal 15. Nu 15 caranya selang sehari. Nu 11 kumaha? Boleh selang sehari, boleh selang 2 hari. Kumaha nu 8 selang 2 hari boleh. Saum, saum, boleh. Terus sakitu ya saya sampaikan ini ya bagi yang biasa saum di Ayyamul Bid kemudian tidak bisa karena ada udzur, entong jadi henteu tilu genteng. Gitu. Dan bagi yang susah melaksanakan saum di 3 hari Ayyamul Bid, nah leluasa. Untung abi mah tara saum, tah ulah kitu kesimpulan. Ulah kitu kesimpulan. Aman tara saum. Tos sakitu aya nu bade ditaroskeun mangga hiji 2 mah. Teu aya nya ngatur nuhun sakitu. Ya wilujeng saum. Jadi
saum 3 hari setiap bulan saja sudah ahli saum. Tah teh tiasa Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak Bapak Ibu ya, bangun orang bade ngalalanyahan, istilah nama bade ngalalanyahan saum, ulah waka saum dahulu. Berat, ulah waka saum Senin Kemis, abot Senin Kemis teh. Jangan ngalalanyahan 3 dinten tiap sasi. Kaping hiji 10 20 pokoknya mah 3 dinten iraha teh eta mah relatif ringan. Nu saum unggal dinten ge anjurannya itu. Tos sakitu nu tiasa kapiatur. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.